Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah BK PAUD dan SD, di mana tugasnya yaitu membuat media video dongeng untuk anak usia dini. Judul dongeng saya yaitu Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang, namun karena keasikan bermain, ia tidak sadar sudah berjalan terlalu jauh dari rumahnya. Akhirnya, tikus menyadari ia bermain sangat jauh dari rumahnya. Tikus pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, karena masuk hutan terlalu jauh, ia pun tersesat. Namun ketika tikus mencari jalan pulang, bukannya ia menemukan jalan, malah kesasar di sarang harimau yang sedang tidur. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang tertidur lelap. Ia langsung memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun karena takut dan panik, ia malah lari ke atas hidung si harimau. Harimau terbangun dan sangat marah karena waktu istirahatnya diganggu. Karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus malang tersebut dan mencengkeram dengan kukunya yang sangat tajam. Pada saat bersamaan, Kancil sedang asik minum di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat si tikus. Kancil mendengar suara teriakan ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara itu. Ia sangat terkejut. Seekor tikus yang siap akan dimangsa oleh seekor harimau yang sangat besar. Kancil pun merasa sangat takut melihat harimau yang sangat besar. Namun, hatinya ingin sekali membantu si tikus. Akhirnya, si Kancil pun memberanikan diri mendekati mereka. Kancil menghampiri tikus dan harimau. Tikus sangat senang melihat Kancil datang. Ia sangat berharap Kancil dapat menolongnya. Kancil datang dengan gaya yang sangat bijak. Namun, ia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kancil langsung menyapa kedua hewan tersebut. "Sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bermain bersama?" tanya si Kancil. Melihat Kancil, harimau sangat terkejut. "Haha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar," kata si harimau dengan sangat tegas. "Haha, kenapa aku harus takut? Hei, kau harimau, aku takut padamu. Haha, aku bisa mengalahkan semua hewan di sini. Akulah raja di hutan ini," jawab si Kancil. Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si Kancil. Namun ia merasa penasaran. "Apa benar yang kau katakan?" tanya harimau. "Kau tidak percaya padaku? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung pada penasehat," jawab si Kancil. "Penasehat? Haha, di mana aku bisa menemukan penasehatmu itu?" tanya harimau yang mulai penasaran. "Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu siapa penasehatku. Yang sekarang kau cengkeram itu, dia adalah penasehatku, kepercayaanku. Di sini, ia sangat disegani. Jika sampai terjadi apa-apa dengan dia, aku tidak akan memaafkanmu harimau," jawab si Kancil dengan sok tegas. Harimau mulai terpengaruh dengan cerita si Kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan ini, jadi ia memang tidak tahu tentang semua hal di hutan ini, termasuk siapa raja hutan. "Hei tikus, apa benar dikatakan si Kancil? Dia raja hutan di sini?" tanya harimau kepada tikus. Tikus menyadari si Kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si Kancil. "Iya benar, Kancil adalah raja hutan di hutan ini, dan aku adalah penasehat kepercayaan sang raja hutan. Di hutan ini, Kancil sangat ditakuti dan dihormati oleh semua hewan. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa langsung tanyakan pada hewan-hewan lain," jawab si tikus. Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai merasa ketakutan. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takutnya. Karena harimau adalah hewan yang harus ditakuti. Ia tidak mau dikalahkan oleh hewan kecil seperti Kancil. "Haha, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya jika apa yang kalian katakan adalah benar?" tanya harimau. Kancil pun merasa bingung. Bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya? Namun, karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang. Dia di hadapan harimau.
meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Bukti. Baiklah, beberapa hari yang lalu aku sudah mengalahkan harimau besar sepertimu. Harimau itu sangat kurang ajar. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai karena untuk memperingati bagi hewan-hewan yang lain agar tidak bersikap kurang ajar di hutan ini. Jika mau bukti, aku akan menunjukkan langsung. Namun setelah aku tunjukkan, kau tidak boleh menyesal, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau malang itu? Namun, jika kau menipuku, kalian berdua akan menjadi makan siangku, kata harimau. Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan, namun ia percaya akan kecerdikan si kancil. Si kancil pun mengedipkan mata pada tikus. Kancil langsung membawa si harimau ke tepi sungai yang ada di dalam hutan. Mereka menuju sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan dalam, namun karena pantulan cahaya matahari yang membuat air yang bening itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut, kata si kancil. Harimau merasa sangat penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur. Karena ketakutan, ia hanya mengintip saja. Tapi ia sangat terkejut jika membuka mata dan melihat kepala harimau. Itu benar-benar ada. Ternyata apa yang dikatakan si kancil benar. Ia memang benar-benar raja hutan. Karena ketakutan, ia langsung melarikan diri. Ia langsung berlari dengan cepat karena takut dimakan oleh si kancil. Melihat harimau yang lari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa begitu puas. Mereka berhasil melabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada siapapun selain air yang sangat bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, ia tidak menyadari bahwa kepala harimau yang ada di sumur tersebut adalah bayangannya sendiri. Baik, itulah tadi hasil dongeng saya yang berjudul Kancil dan Harimau. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.